Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu untuk yang bertugas sebagai pemimpin doa yang untuk minggu ini. Ya, Gus Samsul silahkan memimpin doa untuk teman-temannya untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Iya, Pak. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni Ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sampun, Pak. Ya, terima kasih untuk Gus Samsul telah memimpin doa untuk pada pagi hari ini. Gimana kabarnya semuanya anak-anak hari ini? Baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, kondisinya sehat. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mencoba mengecek tentang daftar kehadiran terlebih dahulu ya. Sebelum mengecek daftar kehadiran, apakah tadi malam sudah membaca tentang materi untuk hari ini? Belum, Pak. Belum. Saya Ada yang belum? lihat Kang hafal tadi malam. Ada yang sudah. Oke. Oke, saya cek dulu daftar kehadirannya ya. Untuk yang absen urut nomor pertama ada Binti Mawadatul Hasanah hadir. Ada, Pak. Ya, Gus Samsul Nur Arifin. Ada, Pak. Ya, Edi Purwito. Hadir, Pak. Erna Zulfiati. Ada, Pak. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya telah hadir dalam kondisi yang sehat walafiat semuanya. Semoga nanti apa yang kita pelajari berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pelajaran untuk pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa sambil berdiri ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah Airku, tanah tanah tumpah darahku. di sana Di sanalah aku berdiri, jadi jadi pandu ibuku. Indonesia Indonesia kebangsaanku, bangsa bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. ya. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melakukan tepuk semangat agar pelajaran yang akan kita awali hari ini dengan penuh semangat. Bapak kasih contoh terlebih dahulu ya. Tepuk semangat, semangat, Bismillah. Karena kita akan memulai pelajaran, maka kita awali dengan kata Bismillah. Sekali lagi bersama-sama ya. Tepuk semangat, Ma, Bismillah. Bismillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran yang kemarin. Kita mempelajari tentang kasih sayang, ya. Tentang perilaku terpuji, ya. Jadi kemarin kita membahas tentang perilaku terpuji, tentang sub pembelajaran berkata jujur. Masih ingatkah kalian dengan perilaku jujur kemarin? Ada yang masih ingat? Iya, perilaku jujur kemarin adalah berperilaku apa adanya, berkata dengan apa adanya yang
sesuai dengan kenyataan yang ada, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, untuk pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan membahas tentang azan ya. Untuk pembelajaran yang keempat adalah tentang azan. Ya, kita akan mempelajari tentang azan. Jadi kita Iya, Pak. akan mempelajari tentang azan sebagai bentuk panggilan kita untuk melaksanakan sholat atau waktu sholat telah tiba. Pada permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat kita, kebanyakan itu azan dilakukan di akhir waktu karena disebabkan oleh kesibukan yang kita kerjakan. Contohnya di waktu sore hari. Nah, seharusnya waktu asar itu kan biasanya sekitar jam 3 atau jam setengah 3 itu sudah mulai azan. Tapi kebanyakan di lingkungan kita, tidak hanya satu atau dua, itu melaksanakan adzan atau memulai adzan di akhir waktu, misalkan jam 5. Nah, banyak di sekitar kita. Nah, adzan dimulai dan sekitar jam 5 sore. Itu permasalahan yang ada. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan sebuah materinya. Nanti kalian akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Sebelum Bapak membagi kelompok, Bapak akan menyampaikan tentang materi, menyampaikan sebuah permasalahan, menyampaikan sebuah gambaran tentang sebuah masalah ya, tentang gambar yang ada. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada sebuah gambar yang menceritakan tentang salatnya orang yang munafik. Apa saja salatnya orang yang munafik? Yaitu yang pertama, penjelasannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah seorang munafik, dia menunda-nunda sholat asar sampai matahari sudah berada di antara dua tanduk setan. Dia pun melakukan sholat dengan cepat, mematuk 4 kali, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit pun. Jadi ketika kita melaksanakan azan di akhir waktu sholat, berarti secara otomatis kita juga akan melaksanakan sholat di akhir juga. Nah, menurut kalian, permasalahan ini yang ada di lingkungan sekitar kita, ini bagaimana menurut pemahaman kalian? Nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang permasalahan ini. Akan terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, tiap kelompoknya terdiri dari 2 dan 3 orang anak. Nanti kalian disuruh untuk menjelaskan pemahaman kalian setelah kalian memahami materi yang nanti Bapak sampaikan. Ya, sebelumnya Bapak akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Nah, tentang yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian azan yang akan kita bahas. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktunya. Secara syariat, azan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazzin, adapun orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Lalu yang kedua, ketentuan azan. Apa saja yang dimaksud dengan ketentuan azan? Ketentuan azan adalah hukum melaksanakan azan sebelum sholat berjamaah adalah sunnah. Ketentuan-ketentuannya apa saja? Yang pertama adalah masuk waktu sholat. Yang kedua, niat azan. Yang ketiga, dibaca sesuai lafalnya. Yang keempat, disuarakan dengan lantang dan merdu. Dan yang kelima, diucapkan berurutan serta bersambung. Selanjutnya yang ketiga yaitu syarat menjadi muazzin. Muazzin ini adalah orang yang mengumandangkan azan. Adapun syarat-syaratnya muazzin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harus beragama Islam, harus Islam terlebih dahulu. Yang kedua adalah berakal sehat, tidak gila maksudnya. Yang ketiga laki-laki,
karena ini merupakan syaratnya adalah laki-laki bukan perempuan ya. Yang keempat adalah mumayyiz, adalah orang yang sudah balik atau sudah memiliki pemikirannya secara mandiri. Kemudian yang keempat ada sunnah muadzin. Sunnah ini adalah segala sesuatu yang harus yang bila dipenuhi akan bernilai plus atau bernilai tambah. Jadi kalau dipenuhi akan mendapatkan pahala. Sedangkan sunnah muadzin bagi muadzin antara lain, yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga berdiri, dan yang keempat berazan dengan suara nyaring dan merdu. Kemudian lafal daripada azan yang dikumandangkan sebagai tanda masuk sholat. Di antaranya yang pertama ini adalah kalian harus membaca takbir sebanyak 2 kali. Yang kedua membaca syahadat tain. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah sebanyak 2 kali. Hayya 'alas sholat sebanyak 2 kali. Hayya 'alal falah sebanyak 2 kali. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, itu tadi penjelasan mengenai daripada azan. Sebelumnya perbedaan antara lafal azan ya yang dikumandangkan pada azan pada umumnya dan azan sholat subuh itu cuma ada satu perbedaan, hampir lupa ini tadi ya. Ada perbedaannya yang pada kalimat hayya 'alal falah yang terakhir. Itu ditambahi kalimat as-sholatu khairum minan naum, yaitu sholat lebih baik daripada tidur. Jadi kondisi sholat itu lebih baik daripada tidur. Oke, setelah kalian mempelajari daripada video yang Bapak sampaikan serta gambar dari pokok permasalahan yang ada menurut hadis serta kondisi masyarakat, permasalahan masyarakat yang ada, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, terdiri dari 3 sampai 4 orang anak. Kelompok ya masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan tentang pokok permasalahan yang ada. Kemudian kelompok yang lain nanti sama-sama akan ketika sudah selesai akan sama-sama maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi per kelompoknya. Nanti kelompok yang lain menanggapi, begitu pula dengan sebaliknya. Untuk yang mengurutkan lafal azan itu nanti setelah selesai berdiskusi ya, dikerjakan bersama-sama. Jadi nanti ketika ke depan itu tidak hanya 1 anak, harus 2 anak. Kenapa? Karena jumlahnya cuma 2, per kelompoknya 2 sampai 3 ataupun semuanya maju, tetapi nanti saling melengkapi, bisa bergantian. Jadi semuanya bisa ikut dalam berpartisipasi. Nah, Bapak kasih waktu dalam waktu 70 menit ya untuk mengerjakan soal, serta ini LKPD-nya, Binti mohon dibagikan LKPD-nya. Iya Bu, iya Pak, siap. Ya, terima kasih sudah membagikan, sudah menerima semuanya ya LKPD-nya. Ampun, Pak. Ampun, Sudah, Pak. Oke, mulai dikerjakan dari sekarang, bisa berdiskusi dengan kelompoknya, harus ikut berpartisipasi semuanya, harus aktif ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Kalau sudah, Belum, Pak. Belum, Bingung ini, Pak. belum. Bingungnya di mana? Bingungnya ini kan kalau mengurutkan adzan harus kok ada apakah harus sesuai Pak, karena ini kan dua-dua toh, Allahu Akbar itu dua-duanya ditulis apa cuma diurutkan apa cuma satu saja? Kan ada penulisan angkanya saja, tidak usah ditulis, cuma Allahu Akbar dibaca 2 kali gitu saja. Asyhadu alla ilaha illallah kan dikasih 2 kali ditempelkan. Tidak usah, kertasnya biar tidak terlalu banyak. Oh, nggih, Pak. Yang ditanyakan lagi? Ampun, Pak. Sampun, Pak, sampun. Kalau semua sudah selesai, masing-masing kelompok boleh maju untuk mempresentasikan daripada hasil presentasinya. Dan kelompok yang lain menanggapi daripada hasil diskusi dari kelompok yang lain. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok yang lain tentang kelompok 1?
Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, begitu pula sebaliknya. Oke, semuanya kalian sudah luar biasa dalam pengerjaan pada pagi hari ini. Semuanya oke, keren. Untuk walaupun belum ada, tidak ada kata yang sempurna, karena kata sebuah pepatah dari Dorje Gamalama, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan adalah milik kita semuanya. Jadi pasti ada kekurangan dalam apapun yang dikerjakan oleh manusia. Yang terpenting adalah kita memperbaiki diri, memperbaiki dari suatu pekerjaan yang hendak kita kerjakan. Oke, semuanya sudah luar biasa, cuma perlu sedikit-sedikit yang perlu ditambahi atau perlu dikembangkan lagi. Setelah menyelesaikan tugas dan semuanya juga sudah selesai, mari kita simpulkan bersama-sama daripada hasil penjelasan, daripada hasil pekerjaan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja yang dapat kita simpulkan? Yaitu yang pertama adalah hendaknya kita mengerjakan azan, yaitu di awal waktu, bukan di akhir waktu, ya. Karena azan ketika kita mengerjakan di akhir waktu, nah otomatis kita juga akan mengerjakan sholat di akhir waktu, dan itu akan itu akan berhubungan atau berpengaruh dengan masyarakat sekitar kalau kita azannya di musola. Nah, jadi kalau kita mengerjakan azannya di akhir waktu, sholatnya di akhir waktu, nanti kita ditakutkan akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik, seperti hadis yang telah disampaikan tadi. Dan orang-orang yang munafik itu akan masuk ke dalam neraka. Walaupun kita muslim, tetapi kita akan mencicipi neraka daripada terlalu lama, jadi ya kita harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Dan semoga kedepannya kalian bisa menjadi seorang yang muadzin atau ketika dewasa atau sudah mampu untuk azan bisa melaksanakan azan di awal waktu seperti yang dijelaskan tadi. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita melakukan tepuk semangat yang kedua sebagai bentuk rasa syukur dan untuk menyemangati kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita membaca basmalah ya. Yang kedua ini kita akan mengucapkan alhamdulillah untuk tepuk semangatnya. Kita sekali lagi tepuk semangat ya, masih semangat semuanya. Semangat, Pak. Pak. Oke, kita melakukan tepuk semangat untuk yang kedua kalinya sebagai akhir, dan dari awal kita semangat, di akhir juga semangat. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat, jangan tidak semangat ya. Oke, untuk pelajaran hari ini hampir selesai. Sebelumnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian di rumah untuk mempraktekkan azan, kemudian di video. Setelah di video nanti dikirimkan ke Bapak. Semuanya tidak terkecuali yang perempuan. Walaupun perempuan nanti kan akan menjadi seorang ibu, ya harus bisa untuk membantu anaknya, mengajak anaknya atau mengarahkan anaknya dalam melaksanakan azan atau membimbing anaknya. Jadi nanti dikirimkan ya dalam bentuk video, dikirim ke WhatsApp. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang perlu dipersiapkan untuk kalian ya. Untuk kita akan membahas tentang iqomah dan sholat fardu. Jadi di rumah dipelajari lagi agar kesiapannya lebih siap ketika sebelum memulai pelajaran, dan akan lebih semangat jika kalian memulai pelajaran dengan sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan matang. Untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri, dan sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga ilmu yang kita bawa tadi bermanfaat. Sebelum Bapak mengakhiri salam, mohon dipimpin berdoa kepada yang bertugas tadi untuk mengakhiri doa setelah belajar. Duduk siap gerak berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekian dulu pelajarannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.